Dan di situ banyak banget UMKM yang masih konvensional. Oke. Nah, saya tuh pengen ngejual ini tuh ke Aceh gitu misalkan. Saya pengen ngejual produk saya tuh keluar gitu. Lah, gimana mau ngejual keluar gitu, website aja nggak punya. Jangan nunggu bangkrut baru bikin website. Oke, iya. Nah, itu banyak sekali ya keluhan-keluhan macam gitu. Halo Hoster People, selamat datang di Inspiratif Corner Niaga Hoster bersama saya Riza Prihananto yang akan memandu acara ini selama beberapa menit ke depan. Dan di episode kali ini kita akan kedatangan tamu spesial nih, karena sebelumnya kita cuma ada satu narasumber yang akan menginspirasi kita, dan sekarang kita ada dua narasumber yang akan menginspirasi kita dengan cerita-cerita mereka, kesuksesan mereka. Dan siapa saja mereka? Yang pertama ada Mas Azelan dan ada Mas Ahmad Syafi'i. Halo. Oke, sebelumnya gimana kabarnya nih Mas Ahmad sama Mas Azelan? Alhamdulillah. Oke, baik ya. Ya, yang paling penting adalah kalau misalnya kita lagi ada acara kayak gini, sehat dulu, baik dulu gitu ya. Betul. Kalau nggak sehat, nggak baik, nggak bisa. betul. Oke, jadi untuk informasi para hoster people di luar sana ya, Mas Ahmad Syafi'i dan Mas Azelan ini adalah pelaku bisnis reseller hosting yang mana bekerja sama dengan program Niaga Hoster yang dinamakan Niaga Hoster Partner begitu ya. Jadi Niaga Hoster Partner ini adalah sebuah program dari Niaga Hoster yang memberikan kewenangan terhadap para pelaku bisnis ya untuk menjual kembali hosting dari Niaga Hoster dengan brand mereka sendiri. Nah, penasaran kan brandnya apa aja nih ya dari Mas Ahmad Syafi'i dan Mas Azelan ini? Mungkin bisa diinformasikan dulu dari Mas Azelan, brandnya apa nih? Kalau misalkan brand saya itu namanya Daki Hoster karena mengambil dari nama pertamanya, nama usaha utamanya yaitu dakisemut.co.id yang dimana di situ adalah digital marketing agency. Karena kita banyak bergelut di digital marketing ya, terutama UMKM itu mereka bahkan pengen go online tapi website-nya nggak punya gitu. Gitu. Itu yang jadi kendala. Nah, ketika diperkenalkan website, mereka bingung gimana cara bikinnya. Nah, untuk itulah kita perkenalkan adanya Daki Hoster. Nah, sebelum ke Daki Hoster itu masih atas nama sendiri gitu, belum nge-brand. Nah, tapi kalau misalkan kayak gitu kayaknya enak gitu dipisah. Nah, makanya kita bikin satu unit bisnis hosting yang namanya Daki Hoster gitu. Oke, jadi brandnya itu muncul supaya lebih profesional gitu teman-teman semua. Supaya lebih dikenal juga gitu. Supaya lebih beda lah dari bisnis. Kalau punya Mas Ahmad sendiri apa nih namanya nih? Kalau punya saya asik namanya ya, nggak kalah dengan Daki Hoster ya. Kalau punya saya namanya Instant Host. Oh, ya. Instant Host. Mengambil istilah bahwa kita berharap orang mendengar namanya itu cepat. Gitu. Oke. Namanya pakai Instant Host. Jadi kayak simple gitu lah. Simple, pokoknya mudah ya, nggak kalah lah pokoknya. Oke, baik. Iya. Gitu. Mungkin perkenalkan diri dulu ya dari Mas Azelan ini. Kesibukannya sekarang ngapain sih? Oke, kalau sekarang sih full time jadi digital marketer. Oh, digital marketer. Iya. Punya di usaha sendiri. Di usaha sendiri. Oh, di usaha sendiri. Khususnya di jasa produk digital sama produk fisik itu punya orang kebanyakan gitu. Oh, gitu. Jadi lebih ke jasa ya. Iya, lebih ke jasanya sih. Karena kalau misalkan untuk pribadi sih kalau jualan kembali ke produk fisik dulu pernah, karena dari Daki Semut itu sendiri dulunya bukan agensi. Oh, gitu. Melainkan dari blog kemudian jualan produk fisik sampai akhirnya mutusin full time di produk digital gitu. Oke. Jadi nggak ada Daki Semut sampai sekarang kalau misalkan dulu nggak jualan produk fisik gitu. Oke, baik. Kalau Mas Ahmad sendiri sekarang kesibukannya apa nih? Kayaknya rapi banget ya. Ya, karena kebetulan saya pengusaha konstruksi ya, saya kontraktor, saya ada toko bangunan, bahan bangunan juga ada. Jadi beberapa tahun terakhir karena kita melihat pandemi ini yang luar biasa ya, jadi akhirnya kita benar-benar melihat ada peluang. Nah, ternyata ya kita lihat bahwa kebetulan saya menggunakan Niaga Hoster sudah cukup lama. Ya, dari tahun 2012 saya sudah menggunakan Niaga Hoster
Dan akhirnya bertemulah dengan program NIPA dan alhamdulillah ya lumayan. Oke. Ya, Jadi goalnya jangka panjang ada gitu lah istilahnya gitu. Seperti itu. Oke, jadi sebenarnya sebelum join di Niaga Hoster Partner ini kalian berdua ini udah ada aktivitas sendiri ya? Iya, Bukan tiba-tiba jeder terus join Niaga Hoster Partner nyari gitu dulu. ya? Oh, Iya. nyari dulu gitu. Oke, tapi itu kan lagi ada kerjaan lah katakanlah pada saat itu ya ketika menemukan Niaga Hoster Partner gitu. Kenapa akhirnya kayak memilih untuk mencoba menggeluti dunia reseller hosting gitu? Mungkin dari Mas Ahmad dulu. Oke, ya. Kalau kenapa kok memilih Niaga Hoster sebagai partner kita di bisnis reseller hosting? Yang pertama, kita melihat jangka panjangnya. Oke. Partner kita siapa tahu ya. Siapa yang nggak tahu Niaga Hoster gitu. Partner kita yang jelas oke, ya. Iya. Yang kedua, repeat ordernya tinggi. Tahun ini order, tahun depan order lagi gitu, dapat duit lagi gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga ya kita pengen bisnis yang besar ya, yang jangka panjang. Nah, itu yang menjadi 3 poin bagi saya. Mengapa memilih NIPA sebagai partner reseller hosting saya? Oke. Gitu. Ya. Kalau Mas Azelan sendiri? Kalau saya sih lebih ke nyari ya. Oh, nyari. Karena dulu kan masih gabung afiliasinya Niaga Hoster gitu. Oh iya. Dulu program afiliasi afiliasinya. dan ternyata nyobain ada nggak ya yang bisa di branding dengan nama sendiri gitu. Ternyata ada beberapa gitu kan di pecah. Nah, itu nyari dan harus deposit di awal gitu. Iya. Ada nggak ya yang bisa gratis? Cobain lah. Tanya ke grup-grup di grup web developer gitu. Oh, ternyata ketemu sama orang Niaga gitu. Ketemu sama orang Niaga, diarahin, Mas saya Niaga punya program ini nggak gitu. Oh ternyata ada gitu. Nah diarahin lah sama Mas Vicky gitu. Ketemu sama orang Niaga itu. Sampai langsung Mas Vicky-nya? Iya langsung Mas Vicky-nya dan website saya tuh dipakai percobaan gitu karena banyak masih awal-awal rilis gitu ya. Masih banyak error, masih banyak bug. Ya udah nih ambil aja dulu bantuin gitu ya. Sampai akhirnya sekarang udah lancar gitu ya. Semua ordernya customer udah bisa order sendiri. Nah, kalau misalkan dulu pas awal-awal rilis itu ya masih dibantu sama saya, ada kendala kayak gini ya. Ada kendala kayak gitu. Oke. Gitu sih. Tapi sebelum nemu Niaga Hoster Partner pernah nggak sih pakai yang lain gitu, reseller hosting yang lain? Iya. Nggak perlu sebut merek, nggak apa-apa. Pernah apa enggak? Di tetangga gitu ya. Ya itu enggak. Sebenarnya berganti-ganti berkali-kali. Oh gitu. Ya. Yang pertama itu jujur saya pas awal pertama pakai itu untuk website blog itu pakai Niaga gitu. Cuma karena ada kendala gitu kan, akunnya hilang. Ya udah daftar di tempat lain aja. Nah, ternyata kok dari segi servernya meskipun RAM-nya agak gede dikit tapi kok bagusnya Niaga gitu maksudnya. Ya udah akhirnya pakai lah, balik lagi ke Niaga gitu. Sampai sekarang yang di tetangga itu ya udah berkurang ya karena dipindahin semua karena yang di Niaga sekarang udah 100 lebih gitu yang di akun sendiri gitu. Wow. CLBK ya. Iya, punya 100 ekor tuh. Oke. Kalau dari Mas Ahmad sendiri pernah nggak pakai selain Niaga Hoster Partner sebelumnya? Gitu? Oke. Sebenarnya pernah, cuma nggak lama, ya, cuma 2 bulan aja. Itu pun karena nggak enak sama temen gitu ya. Jadi ada temen punya usaha hosting, kemudian ngajak reseller, bantu dong ini. Saya nyoba, ternyata budgetnya gede lah. Ya kan ada cost biayanya yang lumayan lah gitu. Buat HP beli 1 lah sebulan bayar segitu gitu kan. Nah jadi ketemu Niaga Hoster Partner ini ya, Niaga Hoster Partner ini, kemudian kita coba ulik kok nggak ketemu ya, maksudnya settingannya gimana, akhirnya muncullah tutorial dari Mas Vicky itu ya, panduan dari Mas Vicky baru dipraktekin, ya udah selesai itu yang lama gitu kan. Seperti itu. Jadi ya pernah cuma 2 bulan, bertahan 2 bulan. Kalau dari informasi yang saya dapat tadi mungkin ada sedikit poin yang bisa saya highlight yang bikin menarik itu adalah kayak modalnya lebih kecil ya kalau misalkan Niaga Hoster Partner ya daripada reseller sebelumnya yang dipakai gitu ya. Iya.
bukan lebih kecil ya, zero. Iya. Ya, 0 rupiah gitu. Iya, Nah, iya. tergantung Kalau dari effort segi kita cost aja berikutnya gitu. Ibarat tanpa modal. Nah, Iya. ini yang menjadi peluang gitu ya, gitu. Suruh klien buat DP kita udah bisa bayar. Markup sendiri harganya. Nah, itu buat para hoster people di luar sana yang pengen join ini bisnis reseller hosting dengan zero modal ya, kalian bisa banget join Niaga Iya, Hoster dan sekarang Partner. ada update-nya yang web instan gitu ya. Iya, Jadi website kalau instan. misalkan Anda ini ya, kalau misalkan sebagai tutor atau tukang isi workshop, pasti kan ada yang nanya nih gimana cara bikin website. Nggak perlu bingung, arahin aja ke situ gitu. Karena udah ada web instan ya. Oh, Jadi web instan itu kayak kita butuh website nih, tapi dalam waktu 1 hari jadi gitu. Karena kan kalau misalkan nge-develop sendiri kan lama, ada yang sampai 2 bulan, sebulan gitu kan. Belum lagi kalau misalkan ke orang nih ya, nge-vendor ke orang terus orangnya nggak jujur gitu ya, udah mati gitu. Tapi kalau di web instannya Niaga Hoster itu bisa cepat sehari gitu. Dan itu bayarnya bisa per bulan juga. Jadi kita ngambil paket misalkan ya udah untuk 1 tahun kita nggak perlu musingin gimana cara ngurusnya, kita cuma bayar per tahunnya aja. Itu yang lebih menarik sih gitu. Ini nih, dari tadi kan saya mendengar namanya mungkin instan host itu lebih ke kayak untuk menginformasikan ke orang-orang di luar sana kalau mau bikin web atau mau beli hosting itu instan, cepet, simple gitu ya. Betul. Tapi kalau yang Daki Hoster ini nih, apa sih sebenarnya? Ya, sebenarnya itu kayak brand sendiri, sub-brand lah gitu kan. Karena kan yang utamanya dakisemut.co.id. Oke. Ya udah kita bikin Daki Studio, kemudian Daki Hoster Studio itu untuk developer Android-nya. Kemudian untuk acara di YouTube-nya ya kayak mentoring kayak gitu, ada Semut TV-nya. Ada juga yang kayak gitu. Dan Daki Hoster itu ya udah kita bikin aja dakihoster.com, mudah diingat gitu kan. Dan juga berhubungan sama hoster, nggak beda jauh lah sama Niaga Hoster, beda di awal doang gitu. Jadi semuanya dibikin ngedaki gitu, ngedaki bareng-bareng. Oke, ngedaki bareng-bareng. Jadi ada banyak arti ngedakinya. Oke, baik. Asik itu. Nah, oke nih Mas Ahmad nih ya. Siap. Jadi sebelumnya itu join Niaga Hoster Partner itu sebelum pandemi apa pas lagi pandemi nih? Saya di awal-awal pandemi. Di awal-awal pandemi. Di awal-awal pandemi. Jadi kita memang ketika pandemi itu kan benar-benar dipaksa ya. Dipaksa benar, lu mau di rumah ya harus ngasilin gitu ya. Maka ketemulah Niaga Hoster Partner ini ya, memberi peluang besar bagi saya. Maka saya putuskan untuk ya udahlah, coba dipelajari beberapa hari dan akhirnya action gitu. Action dan mulailah ya sampai sekarang. Oke. Jadi kreativitasnya muncul malah pas lagi ada pandemi. Nah, karena kepepet tadi ya, kepepet kita disuruh dipaksain gitu. Ternyata masih ada juga nih para hoster people ide-ide dari orang-orang yang kepepet itu ada aja gitu ya, biar bisa bertahan hidup itu bagaimana gitu. Betul. Nah, ini salah satunya dengan join Niaga Hoster Partner. Kita bisa di rumah aja tapi kita tetap bisa ngasilin duit juga gitu. Tebel lagi ya nggak? Iya. Ini nih yang bikin penasaran itu tebelnya gimana nih, cara tebelnya itu gimana gitu. Kalau Mas Azilan sendiri juga dari awal pandemi atau sebelum pandemi malah? Pas udah pandemi kayaknya. Pas udah pandemi? Iya, pas udah pandemi. Baru pas awal-awal mulai perilisan NIPA itu kan ada infonya tuh di sounding di grup komunitas website gitu. Oh iya. Nah, pas itu ya awalnya nyoba aja gitu, nggak beneran dipakai gitu. Tapi ketika pas Maret gitu 2021 sampai sekarang ini belum ada setahun, itu udah bisa dapat sekitar 100 lebih customer. Iya, 100 lebih klien gitu. Yang pastinya order dong katanya. Oh iya. Ya kali kalau misalkan nanya-nanya doang nggak mungkin masuk. Gitu. Jadi kayak gitu tuh guys. Jadi awalnya si Mas Azilan ini awalnya coba-coba, lah kok enak ya kan. Nah, coba lagi, lah kok makin enak gitu. Dan akhirnya dilanjutin ya sampai sekarang gitu. Ini saya mau nanya sedikit nih, kalau boleh tahu profitnya berapa nih? Bisikin aja, bisikin. Ya. Bisikin. Berapa?
Wow, baik. Jadi bisa lah ya kalau ikut Niaga Hoster Partner terus kita nggak kepanasan di jalan gitu Iya, ya. bener. Waduh, kayaknya saya perlu join. Tapi jadi saya bakal minta WhatsApp mereka buat biar saya bisa kemana-mana tanpa kepanasan dan kehujanan gitu. Oke, lanjut nih ya. Tadi kan abis bahas setelah pandemi itu gimana nih ya profitnya. Perbandingan profitnya gimana nih kalau dari sebelum pandemi sama sesudah, maksudnya sebelum join Niaga Hoster Partner sama setelah join Niaga Hoster Partner. Mungkin kalau Mas Azel kan saya udah tahu tadi nominal sedikit ya kan. Nah, kalau Mas Ahmad sendiri perbandingannya apakah lebih meningkat drastis atau malah justru turun gitu? Kalau meningkat drastis enggak juga, ya, tetapi ada tambahan. Ada gitu. tambahan. Ya, jadi saya sekarang di Niaga Hoster Partner ini sudah punya sekitar 170-an user, pengguna. Ya, anggap aja lah di situ kali berapa gitu kan, ketemu juga ketemunya. Nah, dari situ artinya dari Niaga Hoster Partner ini kita juga dapat income. Artinya income yang sudah ada itu tetap ya, income tambahan dari Niaga Hoster Partner ini lebih dasar lagi gitu kan. Artinya di masa pandemi kita tetap dapat cuan gitu. Jadi aman ya. Aman. Nggak ketar-ketir ya. Nggak ketar-ketir lah. Cuannya ada di mana-mana ini. Makanya ini harus jangan biarin keluar dulu nih. Berbahaya ya. Berbahaya. Tahan dulu sini. Oke. Ya itu tadi ya teman-teman berbagi cerita tentang profit setelah pandemi sama sebelum pandemi. Ternyata dapat tambahan juga loh. Iya. Saya jadi mikir ya, kenapa saya tidak ikut dari dulu seperti itu masalahnya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke, kan udah punya brand sendiri masing-masing itu kan. Iya. Tapi kan nggak mungkin dong kayak tiba-tiba kayak bikin brand terus ada orang pada datang gitu kan. Nah, strategi pemasarannya itu gimana sih? Kalau boleh tahu nih, mungkin dari Mas Zelan dulu. Ya, kalau saya sih kan biasa ngisi workshop ya. Biasa ngisi workshop, kemudian coaching gitu, mentor khusus untuk digital marketing. Dan di situ banyak banget UMKM yang masih konvensional. Nah, saya tuh pengen ngejual ini tuh ke Aceh gitu misalkan. Saya pengen ngejual produk saya tuh keluar gitu. Lah, gimana mau ngejual keluar itu, website aja nggak punya. Jangan nunggu bangkrut baru bikin website. Iya. Nah, itu banyak sekali ya keluhan-keluhan macam gitu. Nah, ketika diperkenalkan nih, kalau misalkan kita pengen jangkau lebih banyak customer, calon klien gitu ya, bukan sekedar sosmed gitu, bukan sekedar marketplace. Beda kalau di marketplace kan nggak fokus ya, produk orang nempel di situ juga. Toko online sendiri bebas, nggak ada perang harga. Nah, dari situ kelebihan ketika udah ada orang satu aja ya, satu ada yang bikin ya, yang lainnya ngikut gitu maksudnya. Oh iya, kayak latah gitu ya. Iya, kayak aduh kepanasan ya. Domino effect ya. Bahkan banyak juga, saya pengen bikin web kayak Tokopedia, budget 500.000. Mulut siapa itu? Oke, baik. Budget 500.000 gitu ya. Pengen bikin kayak Tokopedia. Berarti bisa nih, mungkin triknya Mas Azelan itu kayak bikin tetangga panas gitu loh. Jadi kalau misalnya biasanya kan kalau di perumahan tuh ya ada tetangga satu beli motor atau beli TV, ntar tetangganya kayak, ih beli TV dari mana? Itu beli motor di mana nih? Terus minta dia sama suaminya, Pak beli TV. Nah ini mungkin bikin kayak gitu juga Ya kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah kalau Mas Ahmad sendiri nih sebagai seorang kontraktor mungkin ada channel sendiri kali ya? Oke. Nah, sebenarnya saya juga punya beberapa brand online ya, seperti adipa.com, kemudian ada digitalplayer.id. Nah, di situ memang saya punya komunitas online. Gitu ya, komunitas online dan membernya ada sekitar 12 ribuan member gitu. Waduh. Nah, dari situlah kita memang memasarkannya lewat mereka nih gitu ya, mereka. Jadi saya nggak perlu biaya promosi sama sekali. Gitu. Nggak perlu. Pokoknya ketemu saya, ya ngobrol-ngobrol, udah punya website belum? Ya udah bikin. Gitulah. Nah, jadi marketing langit. Seperti itu. Jadi nggak ada strategi khusus, tetapi memang kita punya komunitas dan di komunitas itu saya sebagai mentor. Gitu. Iya, sama ibaratnya kayak di saya juga kan
marketing di Hoster, aduh kalah nih sama Niaga gitu. Iya. Sama Niaga Hoster udah kalah jauh. Tapi ketika dibiarin datang sendiri gitu kliennya. Oh, datang sendiri. Iya pada datang sendiri, orang itu kebutuhan. Kan nggak mungkin kita bersaing sama Niaga Hoster ya. Ya gitu. Jadi seperti itu. Ada strateginya lah. Setiap NIPA, Niaga Hoster Partner itu pasti punya strategi masing-masing. Iya, betul Iya. sekali. Nah, ini kan mungkin kalau Mas Azelan ini ngisi workshopnya itu offline apa online? Offline dan online. Kalau online webinar berarti ya. Oh iya, webinar ya. Berarti. Kalau offline workshop nih, kalau misalkan webinar ya itu free, kayak lead magnet lah gitu. Gratis gitu kan. Cara optimasi ini gitu kan. Cara optimasi jualan gitu secara online kan. Itu pasti yang pertama kali diperkenalkan itu website atau landing page. Lu ngiklan di Facebook, diarahin ke WA. Ketahuan nggak boncosnya di mana? Kalau misalkan punya web, mungkin di headline-nya, mungkin copywriting-nya, mungkin website-nya yang ngemot gitu. Oke. Itu salah beli server ya kayak gitu. Iya. Itu kalau misalkan kita ngiklan ya di Facebook, di Google, dimanapun, pasti yang jadi faktor penentu keberhasilan juga website. Oke, jadi buat teman-teman yang mau join Niaga Hoster Partner nih sebenarnya promosinya juga nggak susah gitu kalau misalkan di era pandemi mau offline mau online bisa ya Mas. Iya. Banyakin relasi aja. Iya tuh banyakin relasi. Ini kayak tuh. ini komunitasnya banyak. Jadi walaupun diem di rumah ya jangan diem aja gitu, tambahin temen juga gitu Iya. ya kan. Oke, sekarang dalam dunia bisnis Iya. pasti ini ada naik turunnya ya Mas ya. Betul. Iya. Ada manisnya, ada pahitnya, ada asamnya, ada asinnya. Nah, menurut Mas Ahmad sendiri ada nggak sih kayak pengalaman pahit yang kayak ini apa banget sih gitu Iya. di selama berbisnis reseller hosting ini gitu. Dengan NIPA ini ya. Iya. Ya pengalamannya sih sebenarnya simple ya. Kadang-kadang ya karena mitra pembeli hosting kita kadang-kadang memang orang awam Iya. gitu ya. Nah kadang-kadang beli domain aja sudah dikira beli hosting gitu. Oke, ya Nah benar. ini gimana website saya gini, cara akses hosting lah baru dibeli domain saja gitu. Nah akhirnya ya hanya seperti itu aja. Kalau masalah-masalah teknis, NIPA sebagai Niaga Hoster Partner kan kita tinggal kontak saja dari Niaga Hoster ya. Iya. Tinggal kontak aja Niaga Hoster, kita hubungi Niaga Hoster nanti kan dipandu. Iya, betul. Nah jadi ini kelebihan yang nggak didapat dari tempat lain ya. Gitu. Nah ini salah satunya. Jadi secara masalah atau problem, jadi NIPA itu nggak ada problemnya ya. Kalau saya tidak menemukan masalah yang berarti gitu. Paling ya masalah keteledoran dari pengguna tadi yang belum memahami aja gitu. Iya. Itu aja sih Mas Oke, Riza. jadi karena orang awam aja. Orang awam aja. Miskomunikasi dikit-dikit lah ya. Betul. Itu malah jadi kedekatan. Iya. Kedekatan nanti belinya lebih banyak lagi gitu. Seperti itu. Cara untuk mempersuasi. Iya betul. Oke, kalau Mas Azelan sendiri ada nggak cerita lucu gitu selama menjadi seorang reseller hosting Niaga Hoster Partner? Kalau kesulitan sih sedikit paling. Cuma Sedikit. ya interaksi dari kliennya gitu. Ya biasa kayak yang gaptek gitu. Oke. Dan itu kalangan biasa ibu-ibu gitu kan yang iya. contohnya ibu-ibu jualan fashion gitu kan, saya teh udah bikin ini terus gimana ya, saya teh gaptek gitu bisa diajarin. Nah ketika diajarin masih tetap nanya, itu rewelnya minta ampun. Iya bu, ibu teh gaptek belajar atuh gitu. jangan gaptek tapi malah bangga diri. Nah, Gitu ya. Oh ya, jadi Mas Azelan ini asli mana tadi? dari Garut. Oh dari Garut, pantesan muncul atuhnya ya. Iya. Gimana tadi ibu-ibunya? Iya kalau misalkan yang kayak gitu ya kita modalnya modal sabar aja. Oh, iya. Kalau misalkan saya udah nggak kuat ya diserahin sama CS gitu sama dia. Iya, karena tingkat kesabaran CS biasanya lebih tinggi gitu ya. Berarti kalau nggak kuat lambaikan tangan gini ya. Lambaikan tangan sama CS-nya. Oke. Lambaikan tangan arahin aja ke sini. Oke, kalau pengalaman manisnya nih apa kayak mungkin baru ditanya apa gitu terus tiba-tiba langsung beli nih gitu. Ada nggak Kalau- manisnya? Kalau kayak gitu sih biasa sering. Oh, sering. Berarti banyak manisnya. Banyak nih manisnya. ceritanya gitu ya. Banyak sih. Contohnya kalau misalkan ya kan kita bentuk nih satu komunitas ya. Kemudian kita ngadain webinar. Ketika di prospek gitu ya. Mereka langsung ngubungin WA itu banyak. Jadi kayak apa? Kan kalau misalkan
saya ya ada tiga tipe calon buyer gitu ya. Oke. Nah, dikategorikan ketiga tiga ada tipe A, tipe B, tipe C. Nah, saya kalau misalkan di website, kemudian di server, di hosting itu tipe A yang dapatnya, tipe orang ketika lihat apa nih, oh butuh langsung beli gitu. Nah, kalau tipe B dia harus lihat landing page, lihat review, lihat. Nah, kalau tipe C jangan-jangan dia tetangga saingan kita, tahu kita jualan ini, nanya-nanya doang gitu. Jangan sampai dapat yang tipe kayak tipe C gitu. Oke, baik. Ini kategori seperti itu ya, luar biasa sekali. Iya. Mas Zilan butuh CS nggak kira-kira? Kayaknya sih. Butuh Siapa tahu ya. butuh lebih banyak CS. Ya. Oke. Kalau Mas Ahmad sendiri, kisah manis di dunia periselleran hosting ini gimana? Di Niaga Hoster Partner ini hampir 90% manis. Oh, 90% manis. 10%-nya pahit yang kayak tadi itu ya. Nah, yang 90% ini karena di Niaga Hoster Partner ini kan semuanya sudah otomatis ya. Hanya transaksi aja yang butuh konfirmasi. Betul kan? Iya. Nah, jadi kayak email notifikasi dan pembelian order itu kan sudah otomatis. Nah, itu manis bagi saya. Nah, karena kalau di bisnis offline itu nggak akan bisa. Nah, hanya ada di Niaga Hoster Partner ini yang bisa seperti itu. Gitu. Makanya kalau teman-teman ada yang belum jadi Niaga Hoster Partner, ya buruan, ntar keburu customernya masuk ke saya semua. Gitu. Oke, bagus nih. Tapi sekarang ngejalanin bisnisnya masih sendiri atau ada temen, pasangan gitu? Sekarang sih udah ada tim. Oh, udah ada tim. Oke. Udah diurusin tim. Ya meskipun sedikit gitu ya, small team. Iya. Cuma otaknya tuh wah gila gitu. Oke. Percuma kalau misalkan banyak tim tapi harus disuruh-suruh terus capek hati gitu. Mendingan 2 lembar tapi 200.000 tapi daripada 2.000 tapi 10 lembar gitu Iya, ya kan? betul gitu. Oke, kalau Mas Ahmad sendiri ini ngejalaninnya sekarang sendiri atau ada tim? Saya punya tim hebat dan alhamdulillah seumur hidup sama saya. Ya, istri saya. Oh, baik. Istri yang Jadi kebetulan kita berdua menjalankan bisnis ini berdua ya. Oke. Jadi berseiringan lah. Iya. Jadi keduanya akhirnya jadi pengangguran ya, di rumah saja 24 jam di rumah. Dan jadi ada ikatan profesional dan ikatan emosional. iya, Tapi gitu. kalau misalkan kelabakan nambah tim atau nambah istri? Itu yang agak bahaya. Nanti didengar istri saya jangan gitu. Nanti bisik-bisik aja ya. Ini akun sosial media istrinya dipantau. Wah. Nonton YouTube Niaga Hoster nggak ya? Awas gitu. Oke. Kalau sekarang masih berarti menjalankan semuanya dari rumah ya bisnisnya, Mas Azilan sama Mas Ahmad ini? Iya, kalau nggak dari rumah dari mana? Sewa siapa? kantor kan buat apa? Iya kan ada timnya, siapa tahu Ya. ada base camp gitu. Bisa dibikin WFH lah. Udah zamannya Oh, sekarang. gitu. Iya. Merantau itu sekarang kayak udah mulai kuno gitu. Oh gitu, baik. Karena ya bisa dari WFH gitu. Dari jauh juga bisa. Merantau itu agak kuno gitu ya. Kata Jadi siapa? ya tadi masnya. Tapi Anda sekarang merantau dari Garut ke Yogyakarta. Saya orang kuno, Pak. Kerjaan guys, beda guys. Oke, tapi enak kerja bisnis hosting dari rumah. Kayaknya enak sih. Yang nggak enaknya itu ya udah kecanduan gitu, nggak bisa lepas. Gitu. Oh gitu. Orang lain liburan, kita di sini gitu. Nggak apa-apa nanti liburannya tiap hari gitu. Nah, Oh baik. gitu ya. Ditukar waktunya aja gitu. Kalau Mas Ahmad kayaknya nambahin kisah manis nih, tadi 90% karena bisnisnya di rumah, karyawannya, timnya juga di rumah. Iya. Kayaknya lebih enak ya. Iya. Nah, jadi kalau saya memang ada kantor ya, ada kantor. Ya di situ kan saya punya bisnis konstruksi, ada toko bangunan, ada ini NIPA ini ya, Niaga Hoster Partner ini. Ya udah, di situ jadi kantor. Gitu. Oh, jadi kantornya jadi satu Ya, sama cuma untuk yang megang NIPA ini ya saya sama istri. Oh. Yang lain urusan lu gitu kan. Udah gitu. Jadi tetap ada kantor, tapi kantornya masih jadi satu. Oke, berarti ini profitnya kalau Mas Ahmad ini 100% buat diri sendiri dan keluarga ya? Iya, dari Niaga Hoster Partner. betul. Iya. Kalau Mas Azilan ini berarti dibagi? Iya,
Ada untuk tim juga. Oh, ada untuk tim juga. Dibagi-bagi, Cukup ya? lebih lah. Oh, lebih. Lebih dari cukup. Oke. Kalau nggak lebih nggak dijalanin Mas. Iya, kalau nggak lebih ternak bebek saya Mas. Oke, luar biasa banget ya, cerita-ceritanya asik banget nih. Saya jadi penasaran banget gimana sih sebenarnya triknya mereka, karena jujur saya juga sebelumnya pernah menengok Niaga Hoster Partner itu cukup banyak juga settingannya sampai akhirnya bisa 100% kan digunakan gitu. Iya. Nah, supaya teman-teman hoster people di luar sana ini tuh termotivasi untuk dapat duit dari rumah kayak Mas Ahmad sama Mas Azelan ini, mungkin ada pesan nggak buat teman-teman hoster people di luar sana yang pengen coba gitu? Mungkin dari Mas Ahmad dulu. Oke. Nah, buat teman-teman mungkin yang baru melihat video ini terus mengenal Niaga Hoster Partner ya, NIPA, ya mulai saja ya, nggak harus menunggu jago, nggak harus menunggu sempurna. Pokoknya mulai saja, pasti nanti ada ketemu polanya ya, karena memang tidak ada pergerakan kalau kita nggak memulai dari satu langkah. Jadi mulai saja, sempurna itu ya milik Tuhan, tetapi nanti bisnis kita yang kita jalankan juga akan sempurna dengan berjalannya waktu dan pengalaman. Itu aja sih. Mulai aja dulu gitu. Iya, mulai aja dulu gitu. Mas Azelan, apa nih tips atau bocoran lah? Ya kalau misalkan kalian gitu ya yang ngelihat saya di sini, kalau misalkan pengen join Niaga Hoster Partner ya langsung aja gitu, tanpa harus punya skill coding, tanpa harus punya skill apapun gitu. Nah kalau misalkan bingung, ya sekarang udah zamannya kolaborasi gitu. Oke. Jangan kasih tahu ini produk Anda gitu ke yang lain. Saya punya layanan, saya punya produk apa itu hosting. Apa aja di dalam hosting itu ada jasa website, ada server untuk ini. Itu kan udah jadi produk ya. Anda kolaborasi sama teman Anda atau sama siapa aja itu yang Anda kenal yang jago marketing. Udah kayak gitu kan simpel. Berapa persen dari keuntungan Niaga Hoster kita bagi 80-30 atau 50-50 itu masih bisa sih. Jadi nggak ada untuk zaman sekarang itu nggak ada istilahnya untuk ketinggalan zaman lah gitu. Teknik marketing itu udah banyak tersebar gitu. Bahkan kalau misalkan Anda yang masih ada ya di tahun-tahun sekarang udah zamannya teknologi, udah zaman digital, belajar apapun dari YouTube, belajar marketing, belajar apapun itu bisa diakses dengan mudah. Beda kalau zaman dulu kan berbayar mahal. Iya, benar. Berbayar susah karena akses informasinya dulu susah. Sekarang udah makin mudah. Nah, kalau misalkan nggak dimulai dari sekarang, mau mulai kapan gitu? Jangan nunggu sampai tua terus nyalahin keadaan gitu. Karena hidup Anda itu kan berubah sesuai apa yang Anda lakuin gitu. Jangan kayak gini, saya nggak bisa apa-apa nih, tapi nggak belajar gitu. Jangan sampai diam aja gitu, menyalahkan keadaan dan berharap someday turun miracle, kemudian hidup Anda berubah seketika gitu. Nunggu keajaiban datang. Baik, jadi walaupun Mas Azelan ini namanya Daki Host, tapi dia hidupnya tidak berdaki, dan walaupun Mas Ahmad ini namanya Instant Host, tapi kesuksesannya juga tidak instan. Tidak instan. Jadi marilah memulai bisnis reseller ini tanpa harus memikirkan ABCD ini dulu, yang penting kita berjalan dulu, nanti kalau misalkan ada permasalahan kita bisa cari solusinya. Betul. Seperti itu. Iya. Oke, menarik banget obrolan kali ini, tapi ya sayangnya itu sudah ada diwaktuin ya dari timnya, dari tim kreatif. Oke, terima kasih buat Mas Ahmad Syafi'i dan Mas Azelan yang sudah mau berbagi insight, cerita-cerita kisah hidup naik turunnya bisnis reseller hosting. Semoga ini bisa menginspirasi para hoster people atau kaum rebahan di luar sana supaya bisa nambah cuan walaupun tidak harus keluar rumah begitu ya. Buat hoster people yang udah nonton acara Inspiratif Corner ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Niaga Hoster. Dan kalau misalkan kalian pengen dapat cerita-cerita inspiratif dari orang-orang lain di luar sana, langsung aja komen di bawah. Kita harus ngundang siapa lagi nih buat mengupas tentang kisah sukses yang menginspirasi anak muda masa kini gitu.
Cukup sekian dari saya, Riza Priyananto. Terima kasih buat Mas Ahmad Syafi'i dan Mas Azelan. Oke, dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya dari Inspiratif Corner Niaga Hoster. Bye!